Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam nikmat, bermacam-macam kebaikan, yang dengan kebaikan-kebaikan tersebut kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat mulia ini untuk melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, yaitu kewajiban untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan zikrullah. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan zikrullah yang pertama, yaitu sholat 5 waktu tadi, sholat isya, dan insya Allah kita lanjutkan zikrullah selanjutnya, yaitu mengingat Allah dengan cara membaca Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayatnya. Sebab hadirin ikhwatu iman, tidak akan selamat hidup kita kalau tidak kita sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang dimaksud menyertakan Allah itu adalah hadirnya Allah di dalam hati kita. Zikrullah, kita selalu mengingat Allah, hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ikhwatu iman, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa beliau itu yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu selalu ingat Allah fi kulli ahyanihi, dalam setiap keadaannya. Atau bisa juga diartikan bukan hanya mengingat, tapi menyebut nama Allah dalam setiap keadaannya. Yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, mengingat Allah, menyebut nama Allah dalam setiap keadaan. Sebagaimana ini juga merupakan lanjutan atau amalan beliau terhadap perintah Allah di dalam Al-Quran untuk menjadi ulul albab. Ulul albab itu orang yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, apapun kondisi kita semua, bagaimanapun keadaan kita semua, hati kita mengingat Allah, lisan kita menyebut nama Allah, itulah ulul albab. Dan sosok utama ulul albab tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin ikhwatu iman, insyaallah sekali lagi malam ini kita akan berzikir kepada Allah. Zikir berjamaah, Pak Haji. Tapi zikir berjamaahnya sesuai sunnah Rasulullah. Kita membaca ayat-ayat Allah sambil tentu hati kita juga mudah-mudahan semakin kuat keterkaitan, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini zikir berjamaah itu seperti ini gitu ya, yang sunnah. Kita berkumpul bersama-sama menyebut nama Allah dalam arti mengkaji ayat-ayat Allah, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Hadirin ikhwatu iman, insyaallah malam ini kita akan membahas surah Al-Infitor. Surah Al-Infitor, maka yang membawa mushaf bisa dibuka surah Al-Infitor. Ya, surah Al-Infitor.
Sudah ibu bapak ada surah Al-Infitor atau di HP? Ya, yang tidak membawa tidak apa-apa. Jadi kan kita belajar tafsir, jadi usahakan membawa mushafnya. Baik, hadirin ikhwatul iman, silahkan dibuka surah Al-Infitor. Surah Al-Infitor ini surah keberapa ya? 82. Surah ke-82. Ya, kalau sudah ditemukan, mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hadirin ikhwatul iman, kita cukupkan dulu 5 ayat. Mudah-mudahan bacaan yang kita baca barusan setiap huruf dihitung 10 kebaikan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman, surah Al-Infitor ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis. Ini adalah surah yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam di dalam sholat. Jadi di antara surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam di dalam sholat. Kenapa? Karena surahnya tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Berdasar kepada peristiwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika saat itu ada seorang sahabat yang membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian surah Ali Imran di rakaat kedua. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Jadi rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Salat Isya. Salat Isya rakaat pertama Al-Baqarah, tamat rakaat kedua Ali Imran. Bisa dibayangkan ibu-ibu bapak-bapak, kalau anggap saja kalau 1 juz Al-Quran itu dibaca secara tartil, dia tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, 1 juz itu kira-kira 1 jam. Maka kalau surah Al-Baqarah itu 2,5 juz, surah Ali Imran ya sekitar 2 juz lebih, sama sekitar 2 juz lah, anggap 4 juz setengah. Kalau 1 juz dianggap 1 jam, kira-kira 4 jam setengah. 2 rakaat. 2 rakaat, bukan 4 rakaat, baru 2 rakaat, 4 juz setengah, 4 jam setengah kurang lebih, 4 sampai 5 jam. Jadi kalau adzan Isya tadi setengah 8 atau jam 7 lebih, anggap jam 7 ya. Maka berapa jam? Selesai jam 11 lebih, setengah 12 salat Isya. Maka hadirin ikhwatul iman, dilaporkan oleh salah seorang sahabat, si imam ini, dalam riwayatnya disebut namanya Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat muda
dan juga salah seorang sahabat yang bisa dikatakan ahli agama. Jadi salah satu sahabat yang menonjol di antara sahabat-sahabat yang lain karena pemahamannya. Nah, hadirin ikhwatul iman, dilaporkan oleh sahabat yang lain ini bacaannya terlalu panjang. Malah dalam hadis yang lain bukan dilaporkan, Mu'adznya yang melaporkan. Mu'adz bin Jabal, bukan Ibnu Mas'ud. Mu'adz bin Jabal yang melaporkan. Jadi si imam yang melaporkan. Kenapa? Karena ketika sholat berjamaah 4,5 jam itu, ya kurang lebih 4 jam sampai 5 jam itu, ternyata ada makmum yang mufaroqoh. Ada makmum yang berpisah. Jadi asalnya bermakmum ke imam, kemudian memisahkan diri dan menyelesaikan sholat sendiri. Itu. Jadi ada dua riwayat ini. Ya, ada yang menyatakan Ibnu Mas'ud, Mu'adz yang dilaporkan, ada yang meriwayatkan, menjelaskan Mu'adz sendiri yang melaporkan. Ini tidak bertentangan sebetulnya, bisa jadi secara kronologis ada yang lapor dulu, kemudian Mu'adz menjawab mungkinnya laporannya gitu. Jadi kalau riwayat yang satu yang mengatakan Mu'adz yang melaporkan, maka hadirin ikhwatul iman, dilaporkan kepada Rasulullah bahwa Mu'adz ini sholatnya terlalu panjang. Padahal saya, kata orang tersebut, mungkin ada kebutuhan dan lain-lain sehingga harus meninggalkan sholat berjamaah itu karena ada kebutuhan yang penting. Lalu Mu'adz juga ketika beliau menjawab kepada Rasulullah, atau dalam hadis yang lain tadi beliau melaporkan si makmum yang mufaroqoh ini, beliau Mu'adz bin Jabal menjelaskan harusnya makmum itu kan harusnya ya ikut imam dari awal sampai selesai, harusnya mengikuti imam. Ini malah mufaroqoh, memisahkan diri. Maka hadirin ikhwatul iman, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditegur, yang harus diperbaiki itu si imamnya. Kata Rasulullah, afattanun, apakah kamu mau menyiksa orang, hai Mu'adz? Bisa dibayangkan 4,5 jam. Apakah kamu mau menguji, menyiksa orang? Padahal di antara makmum itu mungkin ada yang sudah tua, mungkin ada yang sedang sakit-sakitan, mungkin ada yang memiliki keperluan. Maka kata Rasulullah, tidakkah kamu hafal surat Sabbihisma rabbikal a'la? Tidakkah kamu hafal surat Al-Ghasyiyah? Termasuk kalau dalam hadis Imam An-Nasai, tidakkah kau hafal surah Al-Infitor gitu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kesimpulan saya secara pribadi, di antara surah yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam itu panjangnya ya sepanjang surah Al-Infitor, atau bahkan ya surah Al-Infitor ini yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk dibaca oleh imam. Dan si makmum tidak ditegur. Jadi cukup imamnya yang ditegur, hadirin ikhwatul iman. Padahal tadi laporan Mu'adz, ini makmum mufaroqoh. Bahkan kalau memisahkan diri dari jamaah itu saat itu ya, di zaman para sahabat disebut munafik. Tapi oleh Rasulullah si makmum tidak ditegur. Maka hadirin ikhwatul iman, di antara kesimpulan fikihnya, makmum boleh mufaroqoh dari imam dalam kondisi tertentu, tanda kutip ya, dalam kondisi tertentu makmum bisa saja memisahkan diri dari jamaah. Kalau dalam kasus yang tadi karena terlalu panjang, sholatnya terlalu lama, padahal bisa jadi mungkin si makmum ini tidak dijelaskan sebetulnya kenapa, tapi kalau tidak salah si makmum ini ada keperluan. Dan kita tahu juga dalam kondisi kenyataan hingga zaman sekarang sangat mungkin orang itu punya keperluan, ba'da isya kesana punya keperluan. Ada yang perlu istirahat, subuhnya harus bekerja, bisa jadi mungkin ada yang keperluan yang lain. Nah, hadirin ikhwatul iman, maka di antara kewajiban imam itu adalah memperhatikan kondisi makmum. Bacalah surat yang tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Tentu pada akhirnya relatif, tapi Rasulullah sudah berikan contoh-contoh suratnya, Al-A'la, Al-Ghasyiyah,
At-Tariq gitu ya kalau di hadis yang lain, termasuk di hadis An-Nasa'i ini surah Al-Infitor. Jadi ibu-ibu bapak-bapak kalau mau bukan ibu-ibu bapak-bapak ya, mungkin bapak-bapak kalau menjadi imam baik di masjid atau sesekali di rumah misalnya, maka bacalah surah Al-Infitor. Jadi rekomendasi untuk dihafal. Ya setidaknya untuk kita juz 30 hafal lah begitu. Di surah Al-Infitor bisa dibaca saat mengimam. Tadi kesimpulan fikih boleh mufarokoh. Jadi karena tidak ditegur oleh Rasulullah, maka si makmum yang mufarokoh ini, maka kesimpulan fikihnya diantaranya ya tidak salah mufarokoh dari jamaah sholat kalau ada hal yang darurat. Bisa terlalu panjang seperti tadi, atau kalau dalam kasus saya sering melihat ada kan imam yang sangat cepat bacaannya. Ada ya bapak-bapak ibu-ibu, imam yang bacaannya sangat cepat, ruku sujudnya cepat banget, tahiyatnya sangat cepat sehingga sulit untuk dikejar dan sulit khusyuk akhirnya. Maka bisa jadi dalam kondisi seperti ini mufarokoh dilakukan. Hadirin ikhwatul iman, itu diantara kesimpulan fikihnya mungkin. Kemudian hadirin ikhwatul iman, diantara hadis lain yang juga menjelaskan tentang surah Al-Infitor ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrohu, siapa yang menginginkan, siapa yang sangat ingin, sarro itu ya, siapa yang sangat ingin an yanzuro ila yaumil qiyamah, untuk melihat hari kiamat. Ibu-ibu bapak-bapak ingin lihat kiamat ya? Enggak ya, nauzubillah. Tapi ingin tahu, kalau penasaran mungkin boleh. Tapi kalau ada keinginan untuk hadir di hari kiamat, jangan. Sebab di hari kiamat itu digambarkan oleh Rasulullah itu kondisinya sangat dahsyat dan hanya orang kafir yang akan mengalami. Jadi jangan menghadiri hari kiamat. Tapi kata Rasulullah, siapa yang sangat ingin, penasaran, ingin tahu bagaimana kondisi hari kiamat, maka kata Rasulullah, falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Maka bacalah 3 surat. Jadi kalau ingin tahu gambaran hari kiamat, baca 3 surah. Yang pertama surah Al-Takwir, yang kedua surah Al-Infitor yang sedang kita bahas, dan yang ketiga surah Al-Insyiqaq yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Jadi hadirin ikhwatul iman, kalau ingin tahu gambaran kiamat, bacalah 3 surah itu. Memang tidak ingin kita hadir di hari kiamat, tapi untuk mengenal, tahu, bahkan kalau dalam hadisnya ka'annahu ro'a ainin, seolah-olah melihat dengan pandangan mata gitu ya, maka bacalah 3 surah ini. Hadirin ikhwatul iman, tentu kalau menurut saya sesuatu yang diharuskan, penasaran tentang hari kiamat. Kenapa? Sebab di antara rukun iman itu adalah iman kepada hari kiamat. Kalau kita beriman kepada hari kiamat, tentu selain meyakini, ya tentu kita juga harus tahu kondisinya, sehingga bagaimana cara kita menyikapi pertemuan dengan hari kiamat nanti, kita persiapkan dari sekarang. Lalu hadirin ikhwatul iman, itu surah Al-Infitor. Ya, surah Al-Infitor. Jadi ada 2 keutamaan yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, surah itu adalah surah yang dianjurkan untuk dibaca, dan yang anjuran yang kedua, surah ini adalah gambaran hari kiamat yang merupakan bagian dari keimanan kita kepada hari kiamat. Ayat yang pertama hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzas samaa'un fatarat. Idzas samaa'un fatarat, ketika langit infatarat. Infatarat itu artinya terbelah, dari kata fatoro. Fatoro, fatir, nanti ke sana ada yang disebut dengan fitrah. Infatoro, ya, fatoro itu artinya terbelah. Fatir itu terbelah, biasanya
digunakan kata fatoro ini untuk benih atau biji yang terbelah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat benih terbelah kemudian muncul tunas, maka itu disebutnya fatoro atau invitor. Untuk contoh yang gampang, biasanya anak-anak SD atau SMP suka ditugaskan oleh guru biologinya ya di gelas, kemudian dikasih kapas, dikasih air, kemudian disimpan di gelas tersebut kacang hijau. Maka nanti si kacang hijau ini akan infatoro, terbelah lalu muncullah tunas. Nah itu infatoro, lahirnya sesuatu yang baru. Jadi sekali lagi hadirin ikhwatul iman, invitor atau fatoro, makna fatoro itu sendiri adalah lahirnya sesuatu yang baru. Maka Allah Subhanahu wa taala disebut atau salah satu amal Allah Subhanahu wa taala adalah fatirus samawati wal ard. Allah itu fatir. Fatir itu artinya yang membelah, yang membuat sesuatu yang baru, yaitu langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Jadi menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Itulah sifat Allah, fatir, membelah. Tapi hadirin ikhwatul iman, tentu yang dimaksud fatoro atau infatoro di ayat surah Al-Infitor ini bukan membelah dalam arti menciptakan sesuatu yang baru. Infitor di sini maksudnya terbelah ya, terbelahnya sesuatu menjadi dua, atau terbelahnya sesuatu menjadi terpecah-pecah. Makanya disebut dengan Al-Infitor. Ini gambaran hari kiamat hadirin ikhwatul iman. Nanti di hari kiamat nanti langit yang kita lihat kalau siang biru, kalau malam gelap seperti ini akan terbelah. Kalau dalam ilmu fisika kan biasanya digambarkan bahwa langit itu space ya. Langit itu space itu adalah ruang kosong. Jadi langit itu ruang kosong. Ini planet bumi, matahari, planet-planet yang lain. Nah di luar itu semua disebut langit. Nah dalam kajian ilmu tafsir, dalam kajian Al-Quran, dalam kajian Islam, langit itu bukan ruang kosong. Langit itu ya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lapisan-lapisannya. Tentu hadirin ikhwatul iman, bukannya ilmu pengetahuan salah, apalagi menganggap Al-Quran khabar dari Allah, dari Rasulullah salah. Tapi keterbatasan ilmu manusia yang menganggap bahwa ruang antara planet-planet ini kosong. Ini mah keterbatasan kemampuan ilmu manusia saja. Yang disebut 7 langit itu seperti apa, wallahu a'lam. Pengetahuan manusia sangat terbatas. Tapi yang pasti, yang jelas hadirin iman, langit itu ada lapis-lapisnya. Langit itu ada tingkatan-tingkatannya. Cuma seperti apa, kalau ingin tahu secara pandangan mata seperti apa, tidak ada yang bisa melihat. Yang tahu ya, yang tahu diketahui oleh manusia hingga saat ini dengan menggunakan teropong bintang hanya melihat titik-titik bintang-bintang di langit saja. Adapun lapisan-lapisannya dan lain-lain tidak ada yang tahu. Jadi ini termasuk hal yang perlu untuk diimani. Jadi bukan sekedar untuk diketahui atau dianggap bahwa ilmu pengetahuan fisika yang kita kenal itu sudah absolut begitu ya. Absolut itu dalam arti kebenaran yang pasti dan tidak bisa berubah-ubah. Itu sangat salah. Al-Quran kebenaran yang pasti karena dari Allah. Ilmu pengetahuan selama manusia hidup tentu pasti akan terus berkembang. Jadi kalau sekarang baru sampai pada pengetahuan bahwa langit itu ruang kosong, maka hadirin ikhwatul iman, itu ciri gambaran dari kelemahan manusia. Sebab hakikatnya langit itu seperti Allah sebutkan berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, yang nanti di hari akhirat akan Allah buat terbelah. Idzas samaun fatarat. Nah, hadirin ikhwatul iman, bahkan Allah menyatakan di surah Az-Zariyat, was-sama banainaha biaidin wa inna lamusiun.
Dan langit itu kami ciptakan biaidin, dengan tangan. Dengan tangan-tangan, kata Allah. Ada juga yang menafsirkan tangan di sini bukan tangan sebenarnya, tapi kekuasaan. Wa inna lamusiun, dan sesungguhnya kami, kata Allah, lamusiun, meluaskan langit. Jadi langit itu terus meluas. Jarak antar planet, jarak antar galaksi, antar bintang itu terus menjauh. Maka hadirin ikhwatu iman, maksud digambarkan atau dijelaskan tentang langit ini adalah kita harus meyakini bahwa diri kita manusia itu makhluk yang sangat remeh, makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyakan di dalam surat yang sudah kita hafal, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Ini belum dibahas, ada di surat An-Nazi'at. Nanti insya Allah akan dibahas. Cuma yang jelas Allah sudah menanyakan kepada kita, "A'antum asyaddu khalqan?" Apakah kalian asyaddu khalqan, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling perkasa? Apakah kamu merasa dirimu ini makhluk paling perkasa sehingga kamu suka sombong, sehingga kamu, nanti di ayat-ayat selanjutnya Allah sindir, kenapa kamu ditipu oleh hawa nafsu, ditipu oleh dunia, ditipu oleh keinginan sendiri. A'antum asyaddu khalqan, apakah kamu merasa kamu makhluk paling kuat? Amis sama ubanaha, atau langit yang kami ciptakan? Mana yang lebih kuat, langit atau kita? Begitu hadirin waktu iman, Allah tanyakan secara tegas di surah An-Nazi'at. A'antum asyaddu khalqan, apakah kamu merasa kamu adalah makhluk paling kuat? Amis sama ubanah, atau sama ubanah, langit yang sudah kami ciptakan? Tentu ini pertanyaan yang gak perlu dijawab. Kuat mana bu? Kurang jeung langit. Kuat mana kita dengan langit? Kuat mana? Jauh ya bu ya. Kita mah keanginan ngumpul kakaraku angin gitu ya. Baru bertemu dengan angin saja kita ini kadang-kadang sudah masuk, istilahnya masuk anginnya sudah sakit itu mareuh, sudah kerepotan, baru ditiup angin. Angin itu hanya sebagian kecil dari langit. Angin itu baru sebagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut langit. Angin itu apa? Angin itu udara yang bergerak. Baru dikasih udara yang bergerak saja kita sudah banyak mengeluh, kita sudah banyak berubah. Asalnya kuat jadi lemes, asalnya cantik jadi keriput, repot gitu ya. Baru terkena oleh anginnya saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentu sudah menciptakan langit itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dan terus Allah luaskan. Jadi kalau kita merasa diri kita, baik itu dengan ilmu pengetahuan ataupun dengan apapun yang kita miliki, merasa lebih kuat, lebih hebat, maka hadirin ikhwatu iman, tidak ada bandingannya kita dengan langit. Jangankan dengan langit, dengan sesama manusia pun seringkali kita tidak ada apa-apanya. Nah hadirin ikhwatu iman, ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menegaskan, idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat, dan ketika al-kawakib, bintang-bintang, intasarat, berjatuhan. Nasaro, dari kata nasaro, intasarat. Nasaro itu seperti ibu-ibu, bapak-bapak memegang benih, memegang pasir, kemudian diawurkeun. Itu namanya nasaro, nasaroha. Nah di dalam kisah Rasulullah ketika hadis Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau singgah di Gua Sur. Maka di dalam hadis ini digambarkan fana Rasulullah mengawurkeun, bahasa Sunda
menebarkan itu nasar, menebarkan pasir gitu ya, sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa melihat. Wa idzal kawakibun tasarat. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini nggak kelihatan ya langitnya. Nanti pulang dari sini lihat ke langit ada berapa bintang-bintang. Nah, itu semua intasarot, nanti akan intasarot, berjatuhan. Dalam bahasa kita berjatuhan. Ya, prinsipnya ya saling beradu. Jadi kalau di dalam ilmu pengetahuan IPA itu ada yang disebut gaya gravitasi, gravity, the force of gravity, gaya gravitasi yang saling menarik, saling menahan, yang membuat semuanya beredar pada tempatnya. Maka nanti di hari kiamat gravitasi itu Allah hilangkan mungkin, atau Allah kuatkan satu dengan yang lain, sehingga bumi, planet, bintang-bintang itu saling beradu, saling berjatuhan. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Ayat ketiga, wa idzal biharu fujirat, dan apabila ketika biharu, laut-laut, fujirat dijadikan meluap, fajarot, fujirat. Jadi yang disebut al-bihar atau al-bahru sering diterjemahkan laut. Hakikatnya hadirin ikhwatu iman, dalam bahasa Arab al-bahru itu bukan laut maknanya, tapi air yang sangat banyak. Air yang sangat banyak itu disebut al-bahru. Makanya Sungai Nil sering juga disebut al-bahru, Bahrun Nil, Sungai Nil. Kenapa? Karena airnya sangat banyak walaupun bukan laut. Ya, jadi ini sebagai pengetahuan saja bahasa Arab, seringkali al-bahru diartikan laut, padahal hakikatnya al-bahru itu makna dasarnya air yang sangat banyak. Yang air yang sangat banyak ini nanti terjemah dalam bahasa kita ada sungai, ada laut, dan lain-lain. Idzal biharu fujirat, laut-laut ini akan dijadikan meluap. Tentu ini akibat dari proses yang sama yang tadi. Kalau kita anggap saja gravitasi itu berubah, maka hadirin ikhwatu iman, itu akan menyebabkan kondisi air meluap di mana-mana. Wa idzal biharu fujirat. Dina bahasa Sunda mah ketika upama lamun cai dibahekeun. Jadi dibahekeun. Dina ember, dina jolang teras dibahekeun, nah maka itu disebut dengan fujirat. Nah hadirin ikhwatu iman, wa idzal quburu bu'tsirat. Wa idzal quburu bu'tsirat, dan ketika al-quburu, kuburan-kuburan, bu'tsirat. Bu'tsirat itu dibalik, dikeluarkan. Ya, jadi yang asalnya di dalam tanah jadi ada di luar, yang asalnya di luar jadi ada di dalam. Nah, itu namanya bu'tsirat. Wa idzal quburu bu'tsirat, dan ketika kuburan-kuburan bu'tsirat. Maka maksudnya hadirin ikhwatu iman, maksudnya adalah apa yang ada di dalam bumi ini maknanya dua. Makna yang pertama makna hakiki, ya, apa yang ada di dalam makam itu keluar. Karena saking dahsyatnya hari kiamat, tanah awur-awuran gitu. Jadi yang asalnya ada di dalam bumi semuanya keluar, baik itu ya lahar lava, kemudian manusia-manusia dan lain-lain, itu semuanya keluar. Atau makna yang kedua, kuburu bu'tsirat, adalah dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, hadirin ikhwatu iman, ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Dua hal yang berbeda. Kuburu bu'tsirat, kuburan dibalikkan. Itu tidak bermakna manusia itu tidak hanya bermakna manusia itu akan bangkit lagi dalam arti seperti itu. Fisiknya yang itu bukan. Sebab dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud dibangkitkan dari kubur itu bukan dari kuburan kita semua gitu ya. Tapi kita dibangkitkan dari alam kubur ke alam akhirat. Kita dibangkitkan dari alam kubur ke alam akhirat. Wa idzal quburu bu'tsirat, dibalikkan dari alam kubur ke alam akhirat. Nah, alam kubur itu bukan di kuburan. Alam kubur itu di mana? Wallahu a'lam.
Ya, alam kubur itu tidak ada yang tahu di mana, yang jelas bukan kuburan. Kuburan itu tempat menanam mayat. Bisa jadi tanah yang kita pijak di sini, di bawahnya ada mayat-mayat, bangkai-bangkai, baik itu manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, kuburan. Jadi kuburan atau makam itu bukan alam kubur. Alam kubur adalah alam yang lain. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika alam kubur, ya, manusia dari alam kubur dibangkitkan lalu hadir ke alam akhirat, baru kita masuk ke ayat yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa, setiap manusia menyadari, alimat menyadari, mengetahui, ma qaddamat wa akharat, apa yang sudah qaddamat, ma qaddamat siyadah, seperti dijelaskan dalam surah yang lain, di surah Al-Hasyr, ma qaddamat siyadah itu, bahwa qaddamat itu yang sudah diberikan. Manusia sadar, ingat lagi, ma qaddamat, apa-apa yang sudah diamalkan, wa akharat, dan manusia akan menyadari, ma akharat, apa yang diakhirkan. Nah, disinilah hadirin waktu iman timbul dan lahirnya penyesalan. Ketika manusia alimat, tahu, sadar, ma qaddamat, apa yang sudah diamalkan, wa akharat, dan apa yang sudah ditunda-tunda, diengke-engke, diakhir-akhirkan. Nah, hadirin ikhwatul iman, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, jangan sampai kita menunda-nunda. Ya, kata Rasulullah, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara, gitu kan, kalau di dalam lagu. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ma qaddamat wa akharat, apa yang sudah diberikan dan apa yang sudah ditunda-tunda harus diingat. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal di akhirat, baru sadar amal itu belum diamalkan ketika nanti kita sudah masuk ke alam akhirat. Jadi hadirin ikhwatul iman, orang yang beruntung adalah orang yang ingat itu di dunia. Orang yang rugi adalah orang yang ingat itu di akhirat. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Manusia sadar, setiap jiwa sadar apa yang sudah diamalkan, apa yang belum. Nah, hadirin ikhwatul iman, sekali lagi, yang paling beruntung, manusia, makhluk yang paling beruntung adalah makhluk manusia, orang yang menyadari apa yang sudah dan apa yang belum itu sejak di dunia. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, alamatus sa'adati arba'atun. Ciri orang yang bahagia, ciri kebahagiaan di akhirat itu ada 4. Wa alamatus syaqawati arba'atun. Ciri kebinasaan juga ada 4. Alamatus sa'adati arba'atun. Ciri kebahagiaan di akhirat itu bisa dilihat di dunia dan cirinya ada 4. Yang pertama adalah zikrul hasanatil madiyah. Ini kita jelaskan ciri yang celaka dulu. Alamatus syaqawah. Ciri kecelakaan di akhirat itu yang pertama, zikrul hasanatil madiyah. Suka mengingat-ingat, apalagi menyebut-nyebut al hasanatil madiyah, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Wala yadri aku bilat amruddat. Padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima atau tidak oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi sholat yakin diterima oleh Allah? Ya husnuzonnya kita harus yakin diterima, tapi hakikatnya kita tidak tahu.
Ibu-ibu, bapak-bapak hari ini misalnya infak, sedekah, yakin diterima oleh Allah. Kalau optimis mah harus insya Allah ini diterima oleh Allah. Tapi hakikatnya diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Ibu-ibu tadi misalnya melayani bapak-bapak, melayani suaminya, melayani anaknya yang mau sekolah, ngasih bekal, ngasih makan, masak, pagi-pagi, siang, sore masak. Itu yakin diterima oleh Allah? Harus yakin, tetapi hakikatnya wallahu a'lam. Benar nggak diterima oleh Allah? Hanya Allah yang tahu, tapi kita berhusnudzon saja. Nah, hadirin ikhwatul iman, karena posisinya keyakinan itu tidak ada sebetulnya ya. Yakin 100% diterima Allah itu tidak ada, belum pasti, belum tentu. Maka untuk orang mukmin kita jangan sampai mempunyai ciri ini, alamatus syaqawah ini, suka mengingat-ingat kebaikan. Suka mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan yang sudah dilakukan. Sebab tidak tahu diterima oleh Allah atau tidak. Ciri yang kedua, ciri celaka itu nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Nah, ciri orang celaka yang kedua itu nisyanu dzunubil madiyah. Ari kahadean kebaikan yang tadi diingat-ingat, ari dosa dilupakan. Ibu-ibu, bapak-bapak punya dosa hari ini kepada siapa? Kepada suami saja. Atau bapak-bapak kepada istri hari ini punya dosa atau tidak? Atau ibu-ibu, bapak-bapak kepada anaknya hari ini ada dosa atau tidak? Yang jadi pegawai kepada bosnya, ingat gak hari ini punya dosa? Bos kepada anak buahnya, kepada karyawannya hari ini ingat gak membuat dosa? Baik itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, ada ketidakadilan dan lain-lain. Nisyanu dzunubil madiyah. Kalau kita terbiasa melupakan dosa-dosa, tidak segera taubat, tidak segera minta maaf dari kezaliman-kezaliman kita, maka ini adalah tanda alamatus syaqawah, tanda kebinasaan di akhirat. Ciri ketiga, hadirin ikhwatul iman, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Ciri kecelakaan di akhirat itu nadruhu ila man fawqahu fid dunya, memandang kepada yang lebih dalam urusan keduniaan. Jadi di urusan keduniaan suka melihat ke yang lebih, akhirnya lupa bersyukur. Jadi tanggah terus gitu, ningali kaluhuran, akhirnya seram, tidak tahu bahwa di bawah kaki kita itu ada duri, karena tanggah-tanggah terus. Tidak tahu bahwa kebinasaan itu sedang kita lalui. Nadruhu ila man fawqahu fid dunya, dalam urusan dunia suka melihat ke yang lebih, sehingga akhirnya lupa bersyukur kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya bulan yang lalu ditanyakan ibu-ibu, bapak-bapak mau kaya mau miskin? Masih ingat? Mau kaya mau miskin? Orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Mau miskin mau kaya? Hadirin ikhwatul iman, miskin kaya takdir Allah ya, yang harus diusahakan oleh kita adalah ikhtiarnya. Jadi bersyukur, kuncinya adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang diterima. Dan tidak perlu mengingat-ingat atau memperhatikan apa yang belum kita terima. Cukup fokus kepada yang Allah berikan kepada kita. Wa nadruhu, sekali lagi, ila man fawqahu fid dunya, dalam urusan dunia lihat ke yang atas. Ciri terakhir, wa nadruhu ila man dunahu fid din, melihat ke yang sebawah fid din, dalam urusan agama. Ciri orang celaka dalam urusan agama, dalam urusan kesolehan, lihatnya ke yang kurang. Kalau dalam urusan dunia lihatnya ke yang lebih. Nah, ini masalah. Baik itu sholat ge batur mah jahat,
Yang penting kita mah tidak menyakiti orang lain kan gitu alasannya teh kadang-kadang suka ada ya. Gak apa-apa nggak sholat juga, yang penting kita tidak menyakiti orang lain. Padahal salah dua-duanya juga. Menyakiti orang lain salah, ke sholat juga salah. Tidak apa-apa, tidak menutup aurat juga, yang penting hatinya yang ditutup. Tidak apa-apa tidak berhijab, yang penting hatinya dulu yang dihijab. Hakikatnya hadirin ikhwatul iman tidak berhijab salah gitu ya, membiarkan hati tidak berhijab juga salah. Jadi dalam urusan kesolehan lihatlah ke yang lebih. Oh batur orang lain sudah bisa infak sedekah, kita belum ikhtiar. Kalau ada harta sedekah dengan harta kata Rasulullah. Kalau belum ada harta punyanya tenaga sedekah dengan tenaga. Man kana lahu ilmun fayatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwwatun fayatasaddaq bi quwwatihi wa man kana lahu malun fayatasaddaq bi malihi. Punya harta sedekah dengan harta, punya ilmu sedekah dengan ilmu, punya tenaga sedekah dengan tenaga. Tidak punya semua minimal seri-seri atau ibtisamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Teu bisa merek ya tuh seri-seri dengan wajah yang marah-marah gitu ya. Gitu. Dalam urusan kesolehan lihatlah ke yang lebih. Dalam urusan keduniaan lihatlah ke yang sebawah. Itu akan membuat kita bersyukur. Lalu alamatus sa'adah, kebalikannya, ciri orang yang bahagia bagaimana? Yang tadi tinggal dibalik. Zikru dzunubil madiyah, orang yang bahagia di akhirat itu orang yang di dunia mengingat dosa-dosa. Ya, melihat dosa diri, bukan melihat dosa orang lain. Kadang kita rajin menghitung dosa orang tapi lalai menghitung dosa sendiri. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Rumput tetangga lebih hijau gitu dan lain-lain. Hadirin ikhwatul iman, di antara karakter manusia pada umumnya seperti itu. Ya. Jadi melihat ke orang lain terus dalam urusan dosa, padahal harusnya ke dalam diri sendiri. Maka kata Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, sungguh beruntung, liman syaghalahu aibuhu, orang-orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, an uyubin nas, daripada atau alih-alih sibuk ku aib orang lain. Biasanya ibu-ibu bapak-bapak ya. Dua-duanya sajalah. Si bapak itu, si ibu itu mah terus lisannya tidak terjaga. Jadi hadirin ikhwatul iman, zikru dzunubil madiyah. Orang soleh, orang bahagia di akhirat itu mengingat dosa dirinya sendiri. Sibuk dengan kekurangan diri dalam arti kekurangan solehan. Ya, sibuk dengan aib sendiri, bagaimana menutup dosa-dosa kita sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Ciri yang kedua sebaliknya yang tadi, kalau orang celaka itu nisyanu dzunubil madiyah, suka lupa kepada dosa sendiri, maka orang yang soleh itu nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan diri kepada orang lain. Sebab yang tadi belum tentu diterima oleh Allah, maka jangan diingat apa yang sudah diamalkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan tidak perlu disebut-sebut lagi. Fa idza faragta fansab, ketika selesai melakukan satu amal kebaikan, segera beralih kepada amal kebaikan yang lain. Tidak terjebak di masa lalu, terjebak nostalgia gitu. Kebaikan-kebaikan kita dulu diingat-ingat tuh, dah lamun teku emak, teku bapak, teku urang mah ieu jelema teh moal maju dan lain-lain. Diingat-ingat itu, padahal harusnya idza faragta, kita selesai dari satu kebaikan, fansab, segera beralih ke kebaikan yang lain. Fa idza faragta fansab.
Jadi zikru dzunubil madiyah nisyanu atau nisyu hasanatil madiyah. Kebaikan yang lalu tidak usah diingat-ingat. Tapi maksudnya kebaikan diri. Kalau kebaikan orang lain kepada kita tentu itu harus diingat. Orang lain pernah berbuat baik kepada kita, balaslah gitu. Orang lain pernah berbuat baik kepada kita, maka perlakukan orang lain juga dengan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Bahkan sekedar salam pun kata Rasulullah balaslah, bukan kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah dengan yang lebih baik. Idza huyitum bitahiyatin, ya, apabila kamu diberi selamat dengan satu ucapan salam, fahayyu bi ahsani minha au misliha, maka balaslah dengan yang lebih baik, minimal sama. Kalau orang lain assalamualaikum, jawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Pernah di satu kisah hadis riwayat Imam dalam hadis sahih, kalau tidak salah Imam Muslim gitu, kalau tidak salah, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat di masjid. Datang orang masuk masjid kemudian mengucapkan salam, assalamu alaikum. Kata Rasulullah, waalaikumsalam, 10 kebaikan. Jadi kata Rasulullah, kepada orang yang assalamualaikum itu 10 kebaikan. Lalu datang lagi orang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Maka kata Rasulullah 20 kebaikan. 20 kebaikan. Lalu datang orang ketiga, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kata Rasulullah 30 kebaikan. Jadi mengucapkan salam itu kebaikannya berlipat-lipat. 10 kebaikan kalau assalamualaikum saja. Kalau sampai warahmatullah 20 kebaikan. Kalau sampai warahmatullah wabarakatuh 30 kebaikan. Balasan kita, balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Karena kalau sudah maksimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada lagi tambahannya. Suka ada yang ditambah waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala, tidak ngaruh itu. Daya hadisnya. Ditambah boleh tapi tidak jadi keutamaannya nambah, enggak begitu. Hadirin ikhwatu iman, fahayyu bi ahsani minha au misliha. Kalau kita mendapat kebaikan dari orang, balaslah dengan yang sama atau dengan yang lebih atau minimal sama. Ini sekali lagi kita ulangi, ciri orang selamat di akhirat pertama melupakan kebaikan-kebaikan diri yang sudah dilakukan, yang kedua melupakan mengingat dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ciri ketiga, wa nadruhu ila man fawqahu fiddin, melihat ke yang lebih dalam urusan agama. Jadi dalam urusan agama lihat ke yang lebih, seperti tadi sudah disebutkan. Dan ciri keempat, wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, dalam urusan dunia lihatlah yang lebih sedikit, yang lebih kurang, sehingga kita bersyukur dan sehingga kita bisa berbuat baik kepada orang banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis di dalam Bulughul Maram, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah alaikum. Lihatlah, kata Rasulullah, unzuru, lihatlah, ila man huwa asfala minkum, kepada yang asfala, lebih rendah dari kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan suka melihat kepada yang lebih di dalam urusan dunia. Fahuwa ajdaru, sebab hal itu sangat penting, sangat layak untuk dilakukan. Allah tazdaru nikmatallah alaikum, agar kita tidak menganggap remeh, menganggap kecil nikmat dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nafas yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, hidup yang Allah berikan, makanan yang Allah berikan hari ini lebih patut kita ingat dan kita sebut-sebut dibanding kita melihat kepada orang yang lebih kaya, kita melihat
kepada orang yang lebih dalam urusan dunia dari kita. Lebih penting mengingat kebaikan Allah daripada melihat sesuatu yang belum tentu kita miliki. Hadirin ikhwatu iman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kembali lagi ke ayat yang kelima tadi. Manusia di akhirat nanti akhirnya sadar mana yang sudah diamalkan, mana yang sudah diamalkan, mana yang belum diamalkan, mana yang ditunda-tunda. Maka sekali lagi penting untuk kita menyadari hari ini mumpung kita masih di dunia, kita belum lewat ke alam akhirat, kita mengingat mana yang sudah diamalkan, mana yang belum. Orang yang beruntung, orang yang mengingat itu di dunia. Orang yang rugi, orang yang mengingat itu di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, yang ingat kepada amal-amal yang mana yang sudah, mana yang belum sejak kita di dunia ini. Hadirin ikhwatu iman, mungkin untuk malam ini kita cukupkan 5 ayat. Ya walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi bekal. Ya jadi bekal kita untuk melalui hari-hari dalam amal kebaikan. Kita buktikan kepada Allah kita mampu meningkatkan kualitas amal kita dari hari ke hari. Bukan hadis, ya bukan hadis, tapi asar sahabat. Kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin. Dan orang yang rugi, yang dilaknat adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Hadirin ikhwati iman, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kehidupan kita. Juga tentu yang paling utama Allah panjangkan umur kebaikan kita. Bukan hanya umur kita saja yang panjang, tapi kebaikan kita yang lebih banyak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, jadikan, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu mengamalkan amal-amal yang terbaik. Ini Rasul ajarkan kepada para sahabat untuk dibaca di akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hari ini kita sudah berzikir, melaksanakan sholat, melaksanakan kajian Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan sepanjang kehidupan kita, selalu zikrullah, mengingat Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.